Indonesia merupakan negara dengan 17.504 pulau, bergantung dan terhubung dengan laut. 290.000 km persegi, wilayah teritorial laut dengan luas perairan 6,8 juta km persegi. Aspek geografis Indonesia berupa zona ekonomi eksklusif seluas 3 juta km persegi, serta panjang garis pantai 108.000 km persegi. Memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan komoditi rumput laut. Rumput laut selain sebagai salah satu sumber pangan juga mampu berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Indonesia. Di samping itu, rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya yang termasuk komoditi yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Sebagai salah satu komoditi perikanan yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan di pasar dunia. Di Indonesia, penyebaran rumput laut berada hampir di seluruh penjuru tanah air. Namun, produksi budidaya dan perdagangan rumput laut Indonesia didominasi oleh jenis tertentu sebagai penghasil agar atau agarofit, yaitu Gracilaria dan Gelidium. Dan penghasil karaginan berasal dari jenis karaginofit, yaitu Euthema dan Capapaicus, sedangkan jenis Sargassum sp masih terbatas dan tergantung ketersediaan di alam. Salah satu daerah penghasil rumput laut di Indonesia adalah Kampung Budidaya Rumput Laut Mamolo, Kabupaten Nunukan, dengan produksi mencapai 36.000 ton per tahun dengan nilai perolehan 720 miliar rupiah. Saat ini usaha budidaya rumput laut berkembang pesat. Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah Capapaicus alvarezi atau Cotoni, dan sudah dilakukan oleh pembudidaya di perairan Selat Sebatik dan perairan Pulau Nunukan. Besarnya potensi dan peluang ekonomi yang tercipta sejak berkembangnya usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan menyebabkan hampir seluruh masyarakat pesisir yang awalnya bekerja sebagai nelayan penangkap ikan beralih pada usaha budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut dilakukan dengan sistem longline. Usaha budidaya rumput laut yang terus berkembang memberikan angin segar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan bertambah, dan taraf kehidupan bisa semakin baik. Adalah Ghazali, sosok pembudidaya rumput laut muda yang berasal dari Momolo, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan. Awalnya bekerja sebagai pengikat rumput laut, sekarang sudah terjun sebagai pembudidaya langsung. Perkenalkan, nama saya Ghazali, selaku Ketua Karya Muda Jaya, Pokdakan Karya Muda Jaya. Saya mulai berumput laut awal 2012 sampai sekarang. Awalnya bukan langsung merumput laut, cuma ikut-ikut nyuci tali. Ada hasil nyuci tali, beli tali, langsung bikin rumput, ikatan rumput. Sebelumnya kerja ya serabutan juga sih Bu, dan akhirnya saya ketemu dengan kerjaan ini cukup memuaskan Bu. Kerjaannya memang menguras tenaga, tapi hasilnya juga lumayan Bu, sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau sekolah tinggi tidak perlu Bu, karena di sini kalau budidaya rumput laut tidak perlu sekolah tinggi. Tapi banyak orang yang sekolah tinggi larinya ke budidaya dulu. Kita cuma melihat pengalaman, belajar dari sharing pengalaman orang, begini. Dari pengalaman orang kita belajar, iya begitu. Dipelajari, kalau memang ada yang bisa ditata lagi kembali. Dalam budidaya rumput laut, bibit unggul dan berkualitas sangat berpengaruh. Berbekal dari pengalaman yang ia pelajari,
Ghazali sudah bisa menentukan mana bibit rumput laut yang baik dan yang tidak, serta musim yang baik untuk menanam rumput laut. Kalau dari pelajaran kami yang kami pelajari selama ini, Bu, selama itu bibit rumput laut tidak ada luka di dalam batang-batangnya itu, Bu, itu masih bisa mampu. Tapi kalau sudah nggak ada talusnya, kita tidak bisa sudah kita mau ambil bibit, karena itu sudah istilahnya sudah tua, tidak mampu sudah menumbuhkan talusnya lagi. Jadi sistemnya begitu, harus kita cari bibit yang segar. Masa panen sama masa bibit itu beda, Bu. Masa bibit ini kan kalau kita mau ambil bibit itu dia harus muda, Bu. Kalau masa panen itu dia 45 ke atas, sedangkan masa bibit 35 sampai 30, maksimalnya 35. Karena perkembangannya lebih pesat kalau dia agak masih muda, karena itu talusnya masih masih kecil, masih lunak. Kalau sudah tua agak ada patah-patah, ada putih-putih. Di situ sudah rentang penyakit, Bu, agak sudah tua. Sejauh ini kami pelajari, Bu, di akhir bulan 12 sampai awal bulan 5, Bu. Itu masih oke, Bu. Cukup seluruh. Tapi ada siklus yang beda, macam di pinggir, tengah, luar, itu ada juga beda-bedanya, Bu. Yang macam bulan 7 musim dalam ini penuh tiram, di luar lagi yang cantik yang arusnya deras. Musim kemarau di dalam timbul lagi lumut merah. Kalau yang di tempat yang deras ini tidak jadi masalah, Bu, karena arusnya deras, airnya juga jernih terus, jadi tidak ada terlalu penyakit ini. Kutu air ini tidak sempat nyangkut karena arusnya deras. Kalau di dalam sini kan pasti ada musimnya, Bu. Budidaya rumput laut memang sangat menjanjikan. Dalam 1 bulan, Ghazali bisa produksi 2 ton rumput laut kering dengan pendapatan hingga mencapai 5 juta rupiah. Namun dengan demikian, budidaya rumput laut juga tak luput dari kendala yang harus dihadapi. Saya bisa menghasilkan 2 ton kering dalam 1 bulan. Kalau harga di 25.000 rata-rata, saya bisa dapat 5 juta 1 bulan. Kendala yang dihadapi selama kita berbudidaya, Bu, itu mulai dari bibit sama tempat untuk pemasangan bibitnya. Karena kalau kita istilahnya ada tempat-tempat yang strategis, kalau yang di dalam ini kan sudah tidak seberapa arusnya, otomatis penyakit mulai tumbuh, Bu. Lebih signifikan penyakitnya bertumbuh daripada rumput lautnya. Jadi kita di situ kendalanya di bibit sama lokasi. Kalau lokasinya memang memungkinkan strategis, bibit kita tidak akan kewalahan. Kendalanya juga sebenarnya di transportasinya, Bu. Perahu dan juga bahan bakar susah kita dapatkan, Bu. Karena transportasi itu sangatlah penting untuk melancarkan pengangkutan rumput laut, baik dari pemasangan bibit, panen, sehingga kering kita mengangkut lagi. Harapan saya selaku Ketua Kelompok Podakan Karya Muda Jaya, semoga pemerintah bisa membantu kami membuatkan jemuran parap-parap dan juga perahu beserta mesin untuk kelompok kami, supaya kelompok kami bisa semakin meningkatkan produktivitas. Tidak hanya Ghazali yang sudah merasakan keuntungan dari budidaya rumput laut yang ada di Mamolo. Haji Harisa yang berprofesi sebagai pengepul rumput laut juga merasakan dampak dari kegiatan budidaya yang ada di Mamolo. Ia yang dulu bekerja di pelelangan ikan, beralih menjadi pengepul rumput laut. Pengembangan budidaya rumput laut yang pesat di wilayahnya dan besarnya penghasilan dari rumput laut membuatnya untuk beralih ke rumput laut. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Harisa. Di Mamolo ini
Saya aktivitas seharian adalah pengumpul rumput laut kering dan sekaligus petani rumput laut di Momolo. Sebelumnya sebelum jadi pengumpul saya di pelelangan ikan dan udang. Ya alhamdulillah Bu. Saya ya beralih sudah sekian kali beralih profesi. Ya dulunya dari nelayan, setelah nelayan jadi pengumpul ikan dan udang, setelah itu rumput laut. Dan saya perhatikan di sini bukan sekedar perbedaan penghasilan itu sekitar 50%, tidak. Bisa mencapai 70% itu perbedaan antara petani dengan nelayan gitu. Besarnya produksi rumput laut yang ada di Mamolo, dalam satu hari Haji Harisa bisa mendapatkan rumput laut kering dari pembudidaya sekitar 7-10 ton. Yang selanjutnya ia kirim lagi ke Makassar atau Surabaya untuk diekspor. Ya rata-rata 7 sampai 10 ton per hari. Itu baru saya, belum dengan pengumpul yang lain yang ada di Mamolo, di Nunukan pada umumnya kan. Jadi kalau saya pribadi ya di situ mainannya di 7 sampai 10 ton per hari. Kadang-kadang ada pengekspor yang datang ke sini untuk mengambil barang kami, dan kadang kami yang bawakan ke Makassar gitu atau Surabaya. Itu tergantung pembicaraan. Sejak menjadi pembudidaya sekaligus pengumpul rumput laut, produksi rumput laut yang ada di Mamolo maupun Nunukan keseluruhan tidak pernah sepi akan produksi. Haji Harisa merasakan berkat rumput laut ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau di Nunukan ini yang setahu saya, karena saya dari jadi petani rumput laut itu mulai 2008 sampai hari ini tidak pernah, dalam artian ada waktu kosong gitu loh, nggak ada rumput laut yang kita bisa timbang, tidak pernah. Pokoknya kontinu terus dari 2008 itu sampai hari ini kontinu terus rumput lautnya di Momolo. Jadi apabila pada suatu saat kita, maksudnya saya menyetop pembelian, nggak usah jauh-jauh Bu, nggak usah 1 minggu, 2 hari aja sudah numpuk di bawah tuh. Ya alhamdulillah saya bersama istri sudah naik haji. Malah saya nih tahun lalu saya naik haji itu plus peroda. Nah, artinya kita nggak nunggu nyetor ini bulan ya, bulan depan kita naik haji. Ya alhamdulillah. Dan bukan saya saja, saya ini sebagai pengumpul. Banyak dari petani rumput laut yang ada di Mamolo ini, kalau seperti dulu ya rata-rata haji di sini. Jadi dalam per satu bulannya ya kadang-kadang 8 juta atau 10 juta penghasilan mereka. Budidaya rumput laut yang terus berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan bertambah, dan taraf kehidupan bisa semakin baik. Untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik, dukungan pemerintah pun dibutuhkan, diantaranya pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan. Yakub adalah penyuluh perikanan sekaligus koordinator penyuluh di Kabupaten Nunukan. Bersama teman penyuluh yang lain,
selalu memberikan pendampingan teknis maupun kelembagaan kepada pembudidaya rumput laut yang ada di Nunukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub. Saya penyuluh perikanan Kabupaten Nunukan. Mengenai sinergitas tugas kami sebagai penyuluh perikanan terkait dengan perkembangan usaha budidaya rumput laut, tentunya selalu tetap sama ya dengan tupoksi kami sebagai penyuluh yang terdahulu. Artinya ada pembinaan teknis yang kami lakukan di lapangan terhadap pelaku utama budidaya rumput laut. Kemudian kami juga melakukan bagaimana pelaku utama itu bergabung dalam satu kelembagaan. Kalau di budidaya perikanan itu kami sebut dengan Pokdakan, kelompok budidaya perikanan, yang mungkin saat ini sudah berkembang kelompok-kelompok tersebut karena memang jumlah pembudidaya rumput laut atau pelaku utama budidaya rumput laut juga mengalami peningkatan. Ada sekitar 160 jumlah Pokdakan di Kabupaten Nunukan ini. Nah, khusus untuk di kampung budidaya rumput laut di Mamolo ini, Kelurahan Tanjung Harapan, itu sekitaran 33 Pokdakan yang usahanya bergerak di budidaya rumput laut. Dirasa sangat menguntungkan dan menjanjikan, dari tahun ke tahun jumlah pembudidaya rumput laut di Nunukan semakin meningkat. Dari tren peningkatan pembudidaya rumput laut sendiri, dari awalnya menjadi pelaku utama, sekarang sudah banyak yang menjadi pengusaha. Peningkatan pelaku utama budidaya dari 2008 sampai sekarang bisa dikatakan hampir kalau mau dibilang sih bisa 200%, karena dari RTP tahun 2008 itu mungkin hanya sekitar 1.500, ini sudah 3.600 RTP. Jadi bisa 200% kalau sampai sekarang. Artinya memang betul-betul rumput laut ini dianggap berkah bagi masyarakat dan memang dianggap untuk memenuhi kebutuhan hidup itu lumayan ada kelebihannya. Makanya tadi mungkin dari pelaku utama jadi pelaku usaha itu terjadi dengan berkah usaha budidaya rumput laut ini. Dalam budidaya rumput laut tidak luput dari kendala. Namun dalam mengatasi kendala budidaya rumput laut, Yakub bersama teman-teman penyuluh selalu memberikan bimbingan teknis budidaya rumput laut kepada pembudidaya. Kami juga penyuluh menyampaikan kepada pelaku utama budidaya rumput laut bahwa bibit yang digunakan kalau memang itu yang digunakan sampai turunan ke 20. Nah, setelah itu mungkin juga akan mengalami stagnan pertumbuhan. Nah, kami menyarankan untuk ya memang harus ada pencatatan. Nah, persoalannya memang masyarakat kita pelaku utama budidaya rumput laut ini kelemahannya di pencatatan itu. Nah, disitulah kami penyuluh yang memang harus selalu mendampingi bagaimana pencatatan penggunaan bibit itu bisa diingat. Nah, peran penyuluh pendamping salah satunya itulah untuk mendampingi pencatatan, mengawal kelompok-kelompok yang menggunakan bibit itu agar bisa mengetahui sampai sejauh mana keturunan yang dia gunakan bibit tersebut. Nah, kami sarankan sampai F20 seperti itu. Untuk penjemuran rumput laut sendiri kami juga menyarankan bahwa kalau bisa rumput laut yang dikeringkan itu di para penjemuran yang sesuai dengan teknis lah. Jangan sampai kita menjemur di jalanan seperti yang jalanan aspal, kadang-kadang di pinggir jalan, di daratan gitu kan. Kalau bisa memang ada semacam lantai jemur. Karena ketika kita menanam di pinggir jalan itu akan berdampak ke kadar kotor karena ada debu-debu pasir yang tertimbun. Kemudian dari segi kekeringannya kami juga menyarankan ke pembudidaya rumput laut
untuk untuk mengantisipasi ketika memang cuaca yang cukup terik, matahari ini betul-betul dimaksimalkan. Nah, dan untuk antisipasi cuaca yang ini ya seperti terpal penutup juga harus disiapkan karena hujan pun akan mempengaruhi kualitas rumput laut itu sendiri. Nah, kemudian kami juga menyarankan lapisan rumput laut yang dijemur juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tebal karena itu akan memperlambat proses pengeringan rumput laut itu sendiri. Ya, tapi memang ada kendala di lantai jemur yang terbatas. Ya, karena produksinya yang cukup besar, lantai jemurnya yang kurang, ya petani rumput laut yang tadinya harus panen, tetapi karena lantai penjemuran rumput laut juga terbatas, dia menahan dulu rumput lautnya sehingga mungkin rumput laut yang sudah besar ketika ada ombak yang besar arus kencang itu juga jadi persoalan karena rontok. Nah, seperti itu. Jadi memang masyarakat menginginkan kalau bisa masih ada lantai jemur yang dibangunkan untuk mereka. Dengan potensi dan produksi rumput laut yang besar di Kabupaten Nunukan, melalui penyuluh pembudidaya berharap bisa mengekspor langsung hasil budidayanya ke luar negeri. Harapannya dengan potensi produksi perikanan khususnya rumput laut ini yang sebesar ini bisa ditinjau kembali atau dilakukan studi tentang pelabuhan kita apakah memang sudah layak untuk mengekspor produksi perikanan ini layak untuk diekspor langsung dari pelabuhan Nunukan. Jadi harus ada studi keberlanjutan atau tindak lanjut dari pihak-pihak yang berkepentingan lah, mengingat ini juga kepentingan masyarakat yang di perbatasan ini ya, yang ingin mungkin kehidupannya juga mau sama dengan yang dekat-dekat dengan ibu kota seperti itu. Jadi kalau itu ada kan artinya nilai jual rumput laut juga bisa lebih tinggi dan itu pasti akan berdampak ke kesejahteraan masyarakat Nunukan itu sendiri. Sebagai program unggulan, pembangunan kampung perikanan budidaya rumput laut saat ini menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan tujuan kampung perikanan budidaya, yakni mengembangkan komoditas unggulan dengan mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan. Nunukan dengan potensi budidaya rumput laut yang besar telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu kampung budidaya rumput laut. Berbagai intervensi telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung peningkatan produksi dan kualitas rumput laut. Salah satunya adalah telah dikembangkannya bibit rumput laut kultur jaringan. Jadi untuk dukungan Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut di Desa Mamolo, Nunukan di Kalimantan Utara adalah dengan memberikan bibit rumput laut yang berkualitas atau kita kenal dengan bibit rumput laut kultur jaringan. Pada tahun ini kita memberikan 10 paket kebun bibit rumput laut. Ya. Dari 10 paket ini harapannya adalah bisa mensuplai ya kebutuhan bibit yang ada di daerah tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa bibit rumput laut kultur jaringan ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sudah menugaskan 6 UPT yang khusus untuk bisa memproduksi bibit rumput laut. Nah, keenam UPT tersebut adalah di Ambon, di Takalar, di Lombok, di Jepara, di Situbondo dan di Lampung. Harapannya nanti bahwa
kebun bibit rumput laut yang ada di UPT ini bisa menghasilkan bibit rumput laut sampai generasi ke-10. Kemudian dari kebun bibit rumput laut yang dimiliki oleh UPT ini akan didistribusikan ke kebun bibit rumput laut punya masyarakat. Nah, di masyarakat ini harapannya adalah sampai generasi ke-20. Kemudian setelah diproduksi di kebun bibit rumput masyarakat, bibit ini akan dilanjutkan pembesarannya di pembudidaya sampai generasi ke-40. Nah, setelah sampai generasi 40, maka bibit rumput laut ini harus dimulai dari bawah lagi. Nah, dengan siklus atau pola yang demikian, maka harapan kita kualitas bibit rumput laut itu tetap terjaga, sehingga keunggulannya di mana pertumbuhannya bagus ya, kemudian juga tahan terhadap penyakit, ini bisa dipertahankan. Program Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut adalah wujud nyata kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di masyarakat, guna meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Program ini akan terus dikembangkan, guna menuju Indonesia sebagai negara penghasil rumput laut berkualitas terbesar di dunia, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.